Assalamualaikum, halo teman-teman semua, sampai jumpa lagi dengan saya di Royal Channel. Pada video kali ini saya mau mengganti Supnova atau baterai capacity indikator atau baterai capacity voltage dengan satu alat, yaitu BZEM 015 atau wattmeter. Kenapa? Karena menurut saya Supnova itu tidak merepresentasikan kapasitas baterai. Dia hanya mendeteksi berapa volt pada baterai itu. Tapi untuk alat ini itu bisa mendeteksi kapasitas baterai, sehingga penggunaan baterai kita bisa ketahui kapasitasnya lebih akurat. Agar tidak ketinggalan informasinya, simak terus video saya sampai tuntas, jangan di skip. Ini dia teman-teman alatnya. Alat ini biasa digunakan oleh teman-teman yang lainnya itu untuk instalasi listrik surya ya. Pada instalasi listrik surya itu biasanya banyak teman-teman yang menggunakan ini, BZEM atau wattmeter ini ya, BZEM 015. BZEM 015 sendiri ini ada yang menggunakan resistor shunt ini mulai dari 50, 100, 200 maupun 300 ampere. Untuk yang ini sudah saya pasang sedemikian rupa. Air shuntnya ini adalah 50 ampere. Pemasangannya terkait wiring diagram atau pemasangannya sudah pernah saya ulas pada video sebelumnya. Hanya saja kali ini saya mau menambahkan sedikit alat, yaitu selektor geser atau switch geser atau selektor ya, seperti ini. Tujuannya untuk apa? Mari kita lihat sebentar di wiring diagram ini ya. Kita akan menggunakan wiring diagram yang ini. Nah, pada wiring diagram ini kita asumsikan bahwa ketika ini beban dan ini sumber energi, maka arusnya itu keluar ya. Ini keluar gitu. Nah, kalau ini keluar itu berarti dari kabel biru terus ke kabel kuning. Yang mendeteksi ampernya nanti kan kabel biru dan kuning ini. Dari kabel biru ke kabel kuning. Ini pada saat arus keluar atau discharge, pada saat penggunaan. Bagaimana pada saat charging? Arusnya masuk, maka ini harus dibalik agar tetap bisa mendeteksi berapa arus yang masuk, berapa banyak energi yang masuk. Untuk itu saya menggunakan selektor ini atau switch geser. Nanti ini akan kita silang ya, akan disilang sehingga ketika posisi di sini ini kuning, seandainya ini kuning, maka nyambung ke kuning. Nanti yang di sini akan kita balik sehingga ini jadi biru nyambungnya ke kuning, seperti itu, sehingga bisa bolak-balik. Kenapa saya mencoba menggunakan ini? Karena menurut saya beberapa kali kejadian saya menggunakan Supnova itu voltasenya masih tinggi namun tiba-tiba mati. Setelah saya pikir-pikir, ya memang Supnova itu kan mendeteksi voltase ya, tidak mendeteksi kapasitas dari baterai. Jadi gambar
baterai yang ada di Supnova itu seolah-olah merepresentasikan kapasitas baterai, padahal itu bukan. Itu hanya menggambarkan voltasenya saja, tegangannya saja. Padahal kita semua tahu bahwa kapasitas baterai itu bukan volt, tapi mAh. Sedangkan pada alat ini ada pendeteksi mAh-nya. Nah, ini coba kita perhatikan, di sini ada pendeteksi mAh. Ini ada mAh, ada juga energi WH. WH ada. Jadi nanti kita bisa gunakan parameter yang ini ya untuk penggunaan kapasitas baterai, bisa WH atau mAh ini. Seperti itu teman-teman. Untuk itu, tanpa banyak bicara, langsung saja kita eksekusi. Jadi ini teman-teman pemasangan kabelnya. Ini kabel kuning biru yang sudah saya sediakan tadi. Saya masukkan ke dalam bodi sini, masuk terus keluar di sini teman-teman. Nah, dari sini kemudian saya hubungkan ke switch geser. Nah, ini switch gesernya ini saya silang. Ini saya silang. Kemudian nyambungnya nanti berakhir di sini ya. Nanti kita tes apakah ini bisa berfungsi dengan baik ketika dibolak-balik. Nah, sementara untuk powernya saya ambil dari bekas pemasangan Supnova, yaitu ke reducer seperti pemasangan Supnova, plus diambilkan dari kabel hitam garis merah, ini plusnya. Nah, plusnya ini hitam garis merah yang ada di ujung sini, kemudian yang di sebelah sini, di ujung sana itu yang negatifnya ya. Nah, itu seperti itu. Sekarang kita coba apakah ini bisa bolak-balik ya. Gini cara nyobanya teman-teman. Ini saya punya dua buah lampu. Lampu yang besar ini saya hubungkan ke kabel biru, dan lampu yang kecil ini saya hubungkan ke kuning, kemudian saya hubungkan ke baterai. Sekarang kabelnya kita coba kabel yang kuning dulu ya. Nah, ini menyala ini teman-teman, terlihat menyala ya. Nah, ini berarti kabel kuning terhubung dengan kabel kuning, karena yang menyala yang ini. Sekarang saya akan coba switch ya. Ini switchnya ada di sini. Nah, ini ganti yang biru yang menyala. Nah, itu kuning yang menyala, biru yang menyala. Sekarang coba kita hubungkan ke kabel yang biru ya. Ini saya hubungkan ke kabel kuning, yang nyala yang besar, ini yang kecil. Yang besar ini terhubung dengan kabel biru. Nah, ini ganti yang kecil yang nyala. Biru nyambung ke biru, biru nyambung ke kuning. Berarti pada saat saklar di ini, biar kelihatan gimana ya. Nah, ini dia, ini saklarnya ini. Nah, itu
Sekarang tinggal kita pasang. Jadi seperti ini teman-teman, baterainya saya hubungkan ke sini. Terus kabelnya ini yang dari baterai, ini yang menuju beban. Oke teman-teman, ini sudah terpasang kabel-kabelnya. Ini posisinya seperti ini. Ini saya tie di sini. Ini selektornya di sini. Yang paling mendebarkan dari serangkaian ini adalah menyalakan untuk pertama kali. Kalau ini sampai salah pasang kabelnya, bisa rusak ini soalnya. Jadi kita harus pastikan benar-benar ini kabelnya terpasang dengan baik sesuai dengan petunjuknya ya. Jangan sampai salah polarisasi. Kita nyalakan. Semoga berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu sudah nyala. Dan itu terdeteksi 78,9 volt. Untuk pertama kali kita harus ngetes dulu ya, berapa kapasitas baterai ini terbaca oleh alat ini. Jadi ini nih yang akan saya lakukan sekarang. Saya akan cas sampai full, kemudian saya reset semuanya seperti yang di MAH di sini. Saya akan jadikan 00 kembali semua. Kemudian saya akan nyalakan motor ini sampai mati. Nanti di sini terbaca berapa, seperti itu. Ini proses pengecasan. Saya akan cas ini sampai penuh. Saya sengaja tidak nyalakan motornya, tidak perlu merekam dulu ya. Jadi saya cas aja sampai penuh. Video ini akan saya lanjutkan setelah baterai penuh. Ini sudah mulai penuh teman-teman. Jadi kita biarkan dulu beberapa saat, 10-15 menit, baru kita coba operasikan, kita tes beban sampai baterainya habis. Untuk mengetahui berapa kapasitas baterai yang terpasang pada motor saya ini, jika dideteksi dengan menggunakan alat wattmeter PZPM 015 yang baru saja saya pasang ini. Oke teman-teman, untuk mengetesnya kita pindahkan dulu selektornya. Kalau ke sini ini posisi charging, cas. Kalau ke sini posisi discharge. Kemudian kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terdeteksi 81,0. Yang pertama saya reset dulu ya, ada 30 mAh dan running time itu saya reset semuanya, saya clearkan. Caranya kita pencet. Oke, lagi. Oke, running time-nya tuh. Bentar. Oke, ini 0 semua. Sekarang kita pakai gigi 2 saja ya. Kita gunakan gigi 2. Kita pakai gigi 1 aja.
Kalau pakai gigi 2 getarannya tinggi. Bentar, gas sampai penuh, terus sampai penuh, udah penuh, udah lepas, udah lepas. Ini akan saya biarkan menggunakan crash control tadi. Jadi nanti ini akan saya biarkan sampai baterainya habis agar bisa mendeteksi berapa mAh kapasitas baterai sesuai dengan alat ini. Mungkin ini akan memakan waktu yang sangat panjang teman-teman, bahkan mungkin ini nanti sampai berjam-jam ya. Jadi ini videonya akan saya skip saja. Nanti akan saya lanjutkan kembali setelah baterainya benar-benar habis. Ini sudah berjalan 8 jam nonstop. Kapasitasnya terdeteksi 7,97 Ah atau 7970 Ah. Voltasenya masih stabil di 78 volt. Current ampernya naik turun antara 1,5 1,6 ampere, 1,4. Powernya juga stabil di 120-an watt. Sementara energinya masih 629 watt hour. Ini saya menggunakan gigi 2 teman-teman, karena menggunakan gigi 1 terlalu lama ya. Oke teman-teman, ini sudah mati ya. Sudah nggak mau nyala sama sekali, berarti ini sudah cut off. Sekarang kita lihat berapa yang terekam di dalam alat ini. Caranya pertama kita geser dulu ke posisi cas, kita matikan dulu ya. Kemudian kita ambil cas dan kita cas supaya bisa hidup kembali. Terus kita tunggu sampai powernya masuk. Nah, itu sudah masuk powernya. Setelah itu kita nyalakan. Ini dia teman-teman. Jadi di sini terekam kapasitasnya sebesar 14 Ah ya, ternyata ya. Tidak seperti klaim saya yang selama ini 14 atau 24, ternyata di sini cuma 14 Ah dan sudah cut off. Dan energinya terdeteksi 1,1 kWh. Jadi angka ini yang akan nanti saya jadikan acuan untuk kapasitas baterai. Kapasitas baterainya ini maksimal 14, saya ambil amannya di 12 mungkin ya.
Saya anggap ini 12 Ah menurut alat ini. Seperti itu teman-teman. Sekarang saatnya saya reset. Saya kembalikan 0 dan saya cas. Berapa energi yang akan masuk di sini? Apakah nanti biasanya akan kurang lebih mirip-mirip dengan ini ya, 14,2 atau 14 Ah, atau bahkan sedikit lebih banyak, 15. Saya reset dulu. Oke, sudah 0 semua. Sekarang kita cas sampai penuh. Saya cas kembali, posisi cas sampai penuh. Coba teman-teman tadi perhatikan ya, voltasenya itu masih di 76 tadi pada saat mati. Dari 80 hanya turun sampai di 76 volt, tapi sudah cut off. Jadi itulah kenapa sebenarnya bukan volt yang menjadi acuan untuk menentukan kapasitas baterai. Jadi apalagi baterai LiFePO itu karakter voltasenya sangat stabil ya. Dia tidak akan turun banyak. Dia akan selalu stabil di tegangan misalkan 80, dia akan stabil di 80, 79, 78 seperti itu. Bahkan sampai habis. Nah, cara menggunakan alat ini pada motor listrik, nanti setelah kita cas full baterainya, kita akan reset semua yang terekam di dalam alat ini, termasuk energi, WH, kapasitas baterai, mAh maupun running time-nya kita nolkan semua. Kemudian kita gunakan, kita pakai sehingga kita bisa mengetahui secara real berapa banyak energi atau kapasitas baterai yang telah kita gunakan, sehingga kita bisa mengetahui kira-kira berapa sisa kapasitas baterai yang masih bisa kita pergunakan. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe pada channel saya, like dan komen dan share pada video-video saya agar channel saya bisa berkembang. Saya dari Royal Channel. Wassalamualaikum, sampai jumpa. Terima kasih.